Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anisha Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia MPM 1802040005. Tip mengajar BIPA. Mengajar BIPA bisa membuat mengajar mati kutu atau stuck atau macet. Banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran BIPA hadang, terasa garing, atau membosankan. Beberapa aspek mengajar BIPA memiliki sumbang peran dalam keberhasilan pembelajaran kelas BIPA. Interaksi di kelas bahasa akan terjalin baik dan mendukung keberhasilan pembelajaran. Nah, pengajar menjadi sebuah figur dalam kelas. Nah, bahasa yang digunakan dalam kelas juga akan menjadi penentu pembelajaran. Nah, bahasa bermakna yang digunakan pengajar ternyata sangat penting dalam pembelajaran. Nah, seorang pengajar BIPA memiliki peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan pembelajaran RA. Pengajaran adalah model bagi pembelajarannya. Prinsip bagi pengajar BIPA, pengajar akan menjadi sosok model bagi pembelajaran sehingga harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik. Nah, seorang pengajar harus memperlihatkan keterampilan mengajar dengan beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama, menjalin hubungan normal di antara atau menjalin hubungan hormat di antara pelajar dan memberikan motivasi pada mereka. Yang kedua, mencocokkan bahasa dengan kebutuhan dan kemampuan pembelajar. Nah, yang ketiga, memberikan pemerintah dan petunjuk yang jelas. Nah, yang keempat, memberikan contoh bahasa yang tepat dan wajar. Nah, yang kelima, memfokuskan kegiatan pada bahasa dan keterampilan baru. Nah, yang keenam, memberikan contoh bahasa baru dengan konteks yang benar atau relevan. Nah, yang ketujuh, memastikan pembelajaran memahami materi baru. Dan yang ke-8, menjelaskan ragam bahasa. Yang ke-9, memberitahukan dan membetulkan kesalahan lisan belajar dengan kepekaan dan kewajaran yang memadai. Nah, yang ke-10, memberitahukan dan membetulkan kesalahan menulis pembelajar dengan kepekaan kewajaran yang memadai. Nah, yang ke-11, memantau dan menilai kemauan pembelajar dalam memulai kelas BIPA. Seorang pengajar perlu memiliki pengetahuan yang memadai dan keterampilan yang harus dikuasainya. Nah, pengajar harus familiar dengan pembelajaran dari berbagai asalnya. Pengajar harus memiliki rasa hormat dan menghargai budaya yang berbeda dengan seorang pengajar BIPA, dan beberapa hal boleh dan tidak boleh dilakukan selama mengajar kelas BIPA. Bukannya sebuah pantangan atau keharusan gitu. Hanya saja hal-hal berikut dapat membantu pengajar BIPA harus menjadi pengajar yang berhasil. Nah, berikut ini ada hal-hal yang seharusnya dilakukan pengajar BIPA, boleh atau harus. Nah, begitu. Yang pertama, bersikap ramah dan terbuka. Yang kedua, bersikap positif atau pada pembelajar. Nah, yang ketiga, memberi feedback. Yang keempat, memberi reward. Yang kelima, konsisten atau apa yang diajarkan. Dan yang keenam, tepat waktu dalam hal apapun. Yang ketujuh, memberi gambaran jelas apa yang akan diajarkan. Dan yang ke-8, selalu siap dengan rencana alternatif untuk belajar. Yang ke-9, kreatif membuat media. Yang ke-10, upayakan selalu berbahasa Indonesia dalam PBM. Yang ke-11, beri kesempatan pembelajar untuk aktif. Yang ke-12, menggunakan bahasa Indonesia sebanyak mungkin. Nah, berikut ini ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pengajar BIPA, tidak boleh. Nah, yang pertama, mentertawakan kesalahan pembelajar. Yang kedua, memberikan hukuman pada kesalahan pembelajar. Yang ketiga, menyampaikan materi
berlebihan atau mubazir. Dan yang keempat, memperlakukan pembelajar BIPA dewasa seperti anak-anak meskipun materinya memang materi bahasa Indonesia dasar. Dan yang kelima, menyampaikan materi secara acak. Dan yang keenam, menjelaskan bahasa Indonesia sebagai materi dalam BIPA. Nah, yang ketujuh, marah saat pembelajaran komplain. Dan yang ke-8, pilih-pilih mahasiswa yang bersikap memihak. Dan 10, berlaku rasis dalam contoh belajar maupun sikap. Yang ke-10, memaksa pembelajar melakukan suatu hal. Yang ke-11, banyak menggunakan kata bahasa asing dalam mengajar daripada bahasa Indonesia. Nah, beberapa sharing dari pembelajaran BIPA berikut ini adalah beberapa sharing dalam para pembelajar BIPA yang dapat dijadikan secabang cerminan pembelajar bagi pengajar dan pemerhati BIPA. Dari ungkapan yang dituliskan pembelajar terkait pengalamannya pembelajaran bahasa Indonesia di bawah, seseorang pengajar akan dapat melihat celah-celah bagaimana pembelajaran yang baik dan yang seharusnya dilakukan dalam kelas BIPA. Begitu. Jadi ini adalah tip mengajar BIPA. Jadi harus dipahami apa tip dan yang tidak boleh dan boleh atau seharusnya, begitu. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jadi kalau saya ada kesalahan atau salah mengungkapkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.